Hai Bebq, welcome back di YouTube channelnya Aloy dan Ule di Norwegia tentunya. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang apa? Kalian pasti udah lihat di judul. Aku bakal bikin video tentang culture shock tinggal di Norway part 2. Udah lama banget ya aku bikin part pertama itu sekitar 2 tahun yang lalu. Dan itu awal-awal banget aku baru pindah ke Norway. Terus ternyata sampai hari ini masih banyak orang-orang yang nontonin video aku itu. Jadi aku bikin aja lagi deh part 2-nya karena ternyata emang setelah 3 tahun hampir aku tinggal di sini, banyak hal yang aku temuin yang baru-baru dan ada yang ngeselin, ada yang lucu yang bisa aku share buat kalian. Jadi daripada lama-lama, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel kita supaya aku makin semangat bikin video buat kalian. So, kita langsung aja mulai topik yang bakal kita bahas kali ini. Oke. Sobat, jadi culture shock di part 2 ini aku udah nyiapin beberapa poin seperti sebelumnya. Dan jadi kalau aku lirik-lirik kesini itu aku lagi nyontek di laptop aku karena aku bisa ngaco ngomongnya kalau nggak aku tulis. So, yang pertama, kalau misalkan ada yang mau datang ke Norway, misalkan dia baru nikah. Jadi kalau baru nikah itu kita harus banget yang namanya les bahasa Norway, Beb. Jadi itu adalah part yang tidak mudah untuk dilalui. Jadi kalau misalkan kita tuh mau dapat resident permit atau nanti one day ada yang berpikiran untuk pindah warga negara, yang namanya bahasa Norway itu wajib banget. Jadi kita ada level-levelnya gitu, Beb. Kita harus lulus. Nggak bisa tuh kalau misalkan kita nggak bisa sama sekali, ya udah bye. Kamu harus terus-terusan ulang lagi, ujian lagi sampai kita lulus di level tertentu. Terus nanti bisa nge-apply untuk resident permit dan pindah warga negara kalau memang kalian berpikir untuk itu. Dan yang namanya les bahasa itu ya kayak belajar gitu. Jadi kalian harus pergi ke sekolah setiap hari. Waktu itu aku hampir 1,5 tahun les bahasa Norway. Terus harus mulai dari awal lagi, cari teman, terus belajar lagi setiap hari. Harusnya tuh aku lagi nih mang bayi, ini malah harus belajar lagi. Aduh capek banget. Jadi kalian harus siap-siap tuh buat yang mau pindah ke Norway. Dan kalau memang kalian mau pindah ke sini karena pekerjaan, biasanya kalian nggak perlu bahasa Norway karena mungkin kantor kalian itu pakai bahasa Inggris, so kalian nggak perlu pakai bahasa Norway. Tapi menurut aku bahasa Norway itu tetap penting banget karena kita tinggal di Norwegia dan itu sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk kita kalau kita nyemplung ke masyarakat sini, kayak kita tuh integrat gitu loh, Beb. Apa sih bahasa Indonesianya? Berintegrasi gitu loh, Beb, dengan warga sekitar gitu. Panjang banget kan berpoin kedua. Di Norway susah banget cari kerja. Aku bukannya mau membuat orang-orang bersedih hati dengan nonton video ini, karena mungkin banyak juga orang-orang yang mau pindah ke Norway terus sudah semangat, terus tiba-tiba aku kasih tahu susah banget cari kerja. Ya memang begitu keadaannya gitu. Jadi apalagi karena pandemi ini, aku bener-bener sedih. Aku nggak tahu berkata-kata apa. Karena emang aku kan sekarang kerja di Zara dan aku coba-coba banget cari kerjaan-kerjaan lain yang misalkan kayak di kantor atau yang aku mau coba punya 2 kerjaan kayak gitu misalnya. Dan sampai saat ini itu belum ada yang menerima aku gitu. Walaupun aku tuh kayak suatu hari aku ngirim sampai 20 CV kah gitu, 30 satu hari. Terus gak ada satupun yang panggil aku, Beb. Ada sih yang panggil, cuman kayak udah panggil doang, abis itu nggak ada kelanjutannya lagi. Dan aku sampai tahap yang kayak tahu gelap aku capek gitu, kayak ya udahlah aku mungkin harus bersyukur dengan satu kerjaan yang aku punya. Tapi emang kata teman-teman aku sih kayak ngirim 20-30 CV itu kayak belum apa-apa gitu sih. Jadi emang kebanyakan orang-orang yang mulai dari nol juga di sini, mereka tuh sampai kirim tuh kayak
500 CV, 1000 CV kayak gitu, dan aku emang belum nyampe situ sih gitu. Jadi kayaknya emang usaha aku belum semaksimal itu. Jadi buat kalian yang nanya-nanya, Kak susah nggak kerja di Norway, atau Kak mau dong kerja di Norway, wow. Aku juga kerjanya belum 100% gitu, dan bukannya aku memutuskan apa tuh namanya bikin kalian down gitu ketika kalian nge-DM aku atau nanya-nanya gitu. Tapi memang mohon maaf lahir batin, aku juga belum kerja yang oke banget gitu loh beb gitu. Terus yang ketiga, setelah dapat kerja juga belum tentu langsung diterima di lingkungan itu atau kayak langsung dapat teman kayak di Indonesia beb. Oh my god, kayak orang sini tuh seperti di video aku sebelumnya, mungkin mereka tuh emang gak butuh teman dan gak butuh bersosialisasi. Jadi waktu itu aku kan emang akhirnya dapat kerja. Waktu itu aku nganter-nganter CV ke mana-mana tuh kan, aku udah kayak sidul deh pokoknya. Sampai akhirnya aku dapat kerjaan di Zara. Jadi aku langsung dapat hari itu juga. Itu nggak tahu deh, itu udah kebetulan aja, thanks to Allah yang memudahkan jalannya juga. Emang udah ya udah ada saatnya akhirnya aku dapat kerjaan, dan hari itu aku interview, hari itu aku dapat kerja, bosnya baik kayak gitu-gitulah. Terus pas aku mulai kerja, ya ampun ternyata tidak semudah itu Esmeralda. Gila ya, aku tuh 6 bulan pertama, mungkin karena aku juga kerjanya sama orang-orang dari negara-negara lain. Jadi aku tuh bukan kerja di perusahaan Norway, tapi kayak perusahaan Spanyol kan. Jadi yang kerja di sana itu kebanyakan orang-orang pendatang juga kayak aku beb. Justru orang Norway tuh dikit banget, kayak nggak ada yang mau gitu orang Norway kerja di Zara. Nggak tahu kenapa. Aduh bener-bener deh gila banget, kayak kerja keras sebagai kuda say gitu. Cuman karena aku nggak ada pilihan, ya udah aku kerjakan aja. Dan di 6 bulan pertama ya ampun kerjaan aku tuh nangis pulang kerja marah-marah kayak gitu. Karena aku ngerasa kayak kok orang-orang tuh jahat-jahat banget sih, nggak ada yang ngomong sama aku, nggak ada yang nanya kayak lu dari mana, terus kayak suami lo orang mana. Maksudnya kayak nggak ada yang kepo sama gue gitu. Kadang-kadang aku pengen juga dikepoin beb. Kayak di Indonesia kan kita pengen tahu segala hal sampai sekecil-kecilnya yang nggak perlu kita tanya, ya kan? Kok di sini sampai nggak ditanya satupun, kan sedih ya. Di kerjaan pun kerja terus, gak ada ngobrolnya gitu loh beb. Ya ampun capek banget. Ya ampun pokoknya sama temen itu udah kayak kaku banget gitu loh gitu. Tapi emang ternyata setelah 1 tahun, lama ya pendekatannya 1 tahun, akhirnya aku ngerasa kayak aku percaya diri dan kayak ya udah gitu loh, I don't need friends here gitu. Kayak teman aku juga bilang kayak lo di sini untuk kerja bukan untuk cari teman, so just focus to work, nggak usah mikirin orang-orang yang gak nice sama lo kayak gitu. Dan akhirnya aku setelah 1 tahun aku ngerasa kayak ya udah benar juga tuh kata teman gue gitu. Dan I don't care anymore sama orang-orang yang gak mau nyapa aku atau gak baik sama aku kayak nggak nyapa balik, I don't care gitu. Karena kan awal-awalnya aku tuh yang senyum kemana-mana gitu kan. Orang Indonesia terkenal dengan ramah-tamahnya bukan. Dan tiba-tiba aku harus jadi orang yang kayak diem aja gitu, tuh agak-agak aneh gitu. Terus kalau misalkan di perusahaan lain aku nggak tahu karena aku belum pernah. Cuma so far itu agak-agak bikin aku down. Dan waktu 6 bulan pokoknya aku selalu bilang sama bos kayak aku mau keluar pokoknya sampai 6 bulan aku gak permanen, aku keluar 6 bulan aku gak permanen, aku keluar. Sampai bos yang kayak iya udah terserah kamu, capek dia setiap hari ngomongnya kayak gitu. Tapi sekarang aku udah permanen alhamdulillah, dan aku juga kayak bisa decide kalau misalkan aku mau kerja lebih, aku bilang ke bos aku. Kalau aku nggak mau ya udah aku juga bisa tolak kayak sorry aku nggak bisa kerja nih hari ini kayak gitu. Nih kayak hari ini aku lagi free jadi aku bisa bikin video buat kalian. Terus nomor 4, orang bule, nggak orang Norway aja sih, justru orang dari mana-mana tuh ya, kayak orang-orang pendatang juga itu masih banyak yang berpikir kalau orang Asia, bukan orang Indonesia aja ya, orang Asia itu tuh kayak Asia dari banyakan sih Asia Tenggara, mungkin yang kayak Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia kayak gitu, yang mukanya mirip-mirip sama kita lah.
Jadi banyak orang bule itu masih underestimate kita. Masih underestimate tuh bahasa Indonesia apa? Menyepelekan kita gitu loh Beb. Jadi masih banyak orang-orang yang berpikir bahwa orang Asia itu bodoh, kayak gak bisa kerja gitu, dan kesini tuh cuma mau manfaatin bule kayak gitu, morotin bule. Ya ampun Beb, padahal setelah 3 tahun aku di sini Beb, aku pikir tuh aku yang menjebak Botski. Ternyata aku Beb yang dijebak sama Botski. Aku suruh kerja, aku suruh masak, beresin rumah sendiri, tidak ada pembantu, tidak ada yang membantu. Aku selalu bilang aku terjebak di Norwegia, say. Ajak nih si Botski. Iya, jadi aku pikir kayak mereka tuh mikir kita tuh memanfaatkan bule, padahal tuh bule tuh tanpa kita tuh bisa apa gitu loh. Justru mereka tuh harusnya senang, orang Asia itu sangat-sangat jiwanya tuh sangat melayani gitu loh. Jadi aku tuh suka sebel kalau misalkan ada orang-orang yang masih memandang sebelah mata orang Asia, dan padahal tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir orang Asia, oh my god, kita tuh TOP BGT banget Beb. Kita tuh rajin, kita tuh cepet banget, kita tuh pekerja keras banget, dan kita tuh sangat-sangat ambisius untuk kayak sukses lah, karena di Indonesia hidup kita kan keras, bukan begitu saudara-saudara? Makanya aku suka sebel kalau misalkan masih banyak orang bule-bule tuh yang kayak nganggep kalau misalkan kita nih berkulit-kulit kayak gini tuh kayak nggak bisa apa-apa. Tapi ya masih ada orang-orang yang kayak gitu, yang rasis kayak gitu, banyak Beb di sini. 5, itu susah banget dapat teman Norwegian, udah pasti itu susah. Dan yang kedua itu susah juga dapat teman Indonesia di sini. Walaupun misalkan kalian lihat, mungkin kalau kalian follow Instagram aku punya banyak teman gitu, tapi itu awal-awalnya oh my god, itu juga tangisan dan air mata Beb gitu, karena aku coba ke grup yang sini kok kayaknya nggak cocok, terus ke grup yang ini kok kayaknya mereka tidak menerima aku, kayak gitu. Jadi kayak susah Beb, yang kayak tiba-tiba kamu tuh udah punya gimana ya, udah gede, terus tiba-tiba kalian dicemplungin ke suatu tempat yang kalian nggak tahu apa-apa gitu loh. Itu tuh susah banget gitu. Terus kalau misalkan kita masih kecil itu kan gampang ya, kita nggak memikirkan apapun, nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang ngambek-ngambek kan gitu. Nah kalau cari teman Indonesia juga yang sejalan ya, kalau yang hura-hura aja gampang lah buat ketawa ketiwi gitu, tapi kalau yang benar-benar sejalan itu sangat-sangat susah. Dan kadang-kadang aku merasa kayak I feel alone, like I miss my friends in Indonesia. Lebay. Tapi beneran, jadi kayak kapan ya pengen punya temen yang bener-bener baik banget, yang care banget kayak di Indonesia gitu. Itu sangat-sangat tidak mudah saudara-saudara. Nomor 6, aku bakal ngomongin tentang anak-anak di Norway. Jadi kalau anak-anak di Norway itu diperlakukan itu kayak raja Beb, dari kecil, dari bayi. Jadi kalau misalkan di Norway itu kayak ada undang-undangnya gitu loh Beb, kalau kita tuh nggak boleh yang namanya ngatur-ngatur anak, nyuruh-nyuruh anak, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita ngegaplok anak gaplok atau nyubit atau apa gitu, misalkan kelihatan orang di tempat umum kayak gitu, orang itu bisa laporin kita ke suatu lembaga anak kayak gitu, dan anak kita bisa diambil sama mereka kalau memang setelah diinvestigasi dan itu benar-benar terjadi ya. Itu anak kita bisa diambil dan orang tuanya tuh bisa benar-benar kehilangan anaknya sendiri kayak gitu Beb di sini, karena memang hak asasi anak tuh di sini benar-benar kayak nomor 1 banget lah kayak gitu. Dan setelah umur 18 tahun juga anak-anak di sini udah bebas memutuskan kayak mereka mau keluar dari rumah kah, kalau mereka nggak mau tinggal lagi sama orang tuanya, terus kayak mereka mau tiba-tiba menikah dengan siapa gitu, itu ya udah, itu culture-nya orang Norway. Emang orang tua nggak bakal bisa berbuat apa-apa gitu, dan emang itu ada di hukum undang-undangnya Norway gitu. Dan that's why waktu aku mau nikah sama Botski pun mama papanya nggak bisa say yes or no, mereka cuma bisa mendukung aja gitu, karena emang itu culture di sini. Jadi orang tua di sini tuh benar-benar harus hati-hati sekali. Nggak ada tuh yang namanya perjodohan anak, terus kayak anak kecil disuruh sekolah ini, sekolah itu, masuk ini, masuk itu, sampai kayak mereka nya nggak happy. Itu
itu kayaknya nggak ada cerita kayak gitu sih di sini. Dan aku tuh jarang banget ya Beb ngeliat anak kecil nangis kayak meraung-raung kayak di supermarket kayak gitu. Yang kita lihat biasa banget di Indonesia, di sini tuh jarang banget. Ada sih, cuman nggak banyak karena memang semuanya based on communication. Dan anak kecil tuh nggak bakal kayak dilarang-larang gitu loh kalau di sini. Jadi kayak di TK pun mereka cuma main kayak gitu. Dan gak ada tuh yang aturan yang namanya mereka harus belajar, mereka harus ranking, mereka harus unjuk bakat, berprestasi kayak gitu, nggak ada. Karena memang anak kecil tugasnya cuma main gitu kalau di sini. Dan ini pembahasan bakal panjang banget, mungkin nanti aku bahas lagi kalau aku udah punya anak. Jadi untuk saat ini segitu dulu. So orang tua di sini mesti hati-hati banget membesarkan anak. Nomor 7 itu ngomongin tentang summer, karena ini barusan summer. Jadi orang Norway itu kalau summer itu norak banget Beb. Jujur katanya tuh udah tepat banget norak gitu. Jadi karena mereka tuh suka banget kan sama panas, summer, cuaca cerah, udara panas gitu. Karena kan di Norway ini aja sekarang tuh baru pertengahan bulan Agustus dan ini udah angin-angin lagi kan say. Jadi kalau misalkan summer itu di sini tuh sekitar 24-25 gitu. Paling mentok tuh 28 kayak di Depok. Orang-orang Norway tuh summer cuma kayak dari Juni sampai biasanya tuh pertengahan Juni sampai pertengahan Agustus. Jadi sisanya udah dingin. Jadi kalau summer mereka tuh seneng banget keluar-keluar, anak-anak ABG tuh pada pakai bikini say keluar rumah gitu. Karena aku juga masih shock ya, mbak nggak takut hitam kayak gitu kan. Terus tapi mereka malah seneng banget kulitnya mereka tuh jadi coklat kayak gini atau lebih hitam lagi. Jadi kayak banyak banget di luar kemarin tuh bule-bule kulitnya lebih coklat daripada aku. Dan aku sampai ya ampun dia aja pengen banget ya kulitnya coklat. Jadi makanya aku sekarang ikut-ikutan coklatin kulit. Ntar palingan kalau ke Indo kulitnya kayak gini dibilang Ih, Awe hitam banget ya sekarang. Ih, mentang-mentang selera bule ya sekarang. I don't care anymore karena aku udah tinggalnya di Norway dan kulit kita tuh di sini tuh bagus banget karena bule-bule pengen banget punya kulit kayak kita, Beb. Nomor 8 yang terakhir nih karena udah panjang banget ternyata. Di sini tuh kalau misalkan orang miskin dan orang kayanya tuh nggak begitu ketara gapnya gitu kayak kita di Indo, kayak ada yang gelandangnya nggak pernah ke supermarket kayak gitu. Di sini tuh kayaknya nggak begitu ketara, mungkin ada tapi aku juga nggak pernah lihat banget ya karena di sini supermarket pun nggak ada perbedaan banget gitu loh Beb, kayak supermarket yang mewah khusus orang kaya sama Alfamart gitu di sini nggak ada. Jadi cuma ada kayak supermarket 3 jenis 4 jenis dan itu harganya cuman kayak beda-beda dikit aja gitu. Jadi sebagai orang yang belum kaya-kaya banget aku juga bisa tuh belanja di supermarket orang-orang yang mungkin orang kaya yang belanja di sana gitu karena di sana juga jual roti yang sama, jual susu yang sama gitu tapi emang harganya agak lebih mahal sedikit. Jadi biasanya kalau aku mau hemat ya aku pergi ke supermarket yang udah tahu oh ini lebih murah gitu. Dan di sini kan banyak juga orang kaya yang pelit-pelit dan hemat-hemat gitu. Jadi walaupun mereka orang kaya mereka tuh nggak belanja di supermarket orang kaya terus-terusan gitu loh. Mereka juga senang banget tuh hemat-hemat duit ke supermarket yang lebih murah karena emang mereka lebih suka saving money dan hemat gitu loh Beb. Dan some people pelit juga gitu. Dan kalau misalkan orang kaya di Norway tuh kalau kata Botski kalau misalkan kaya-kaya yang masih punya rumah, punya mobil ya itu maksudnya biasa aja, belum kaya-kaya banget gitu. Jadi orang kaya di Norway itu kata Botski punya kolam renang dalam rumah, punya kapal pesiar sendiri. Nah itu baru orang kaya banget kata Botski di Norway gitu. Dan aku nggak ngerti, aku nggak punya teman orang kaya kayak gitu, belum. Doain ya Beb, moga-moga aku bisa nebeng di kapal pesiarnya. Jadi nanti aku bisa bikin video kan buat kalian gitu. Jadi ya gitu, nggak begitu ketara banget antara si miskin dan si kaya di Norwegia. Terus kayaknya tuh masih banyak banget cerita-cerita yang mau aku share ke kalian tentang culture shock di sini. Cuman sekarang udah panjang banget videonya dan poinnya juga udah banyak. So mungkin nanti aku bikin lagi video part 3 tentang culture shock di Norway. Terima kasih buat kalian yang udah nonton YouTube channelnya Aloy dan Ule di Norwegia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya aku makin semangat bikin video buat kalian. Oke.
Thanks for watching us. Dadah.